nama saya Ayudia Lintang Ranumasari dari kelompok 1 Pendidikan Nilai dan Moral dengan NPM 2013053154 kelas 3B PGSD Angkatan 2020 Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Elisha Vitaloka dari kelompok 1 Pendidikan Nilai dan Moral dengan NPM 201305350 kelas 3B PGSD Angkatan tahun 2020 Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Nima Deviska dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral dengan NPM 20130535156 kelas 3B Prodi PGSD Angkatan 2020 Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Regita Nurliana Sukma dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral dengan nomor pokok mahasiswa 20630530004 kelas 3B Prodi PGSD Angkatan 2020 Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Salika Safitri dari kelompok 1 Pendidikan Nilai dan Moral dengan NPM 20130535116 kelas 3B PGSD Angkatan 2020 Universitas Lampung. Pengertian pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, dan menumbuhkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dan alam semesta. Pendidikan nilai merupakan media atau wahana untuk menanamkan nilai moral dan ajaran keagamaan. Terlepas itu, agama apapun kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi baru yang berarti bagi perbaikan moral manusia baik pada tataran intelektual, teoritis, maupun praktis. Pengertian pendidikan moral. Pendidikan nilai moral adalah pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen-komponen integrasi pribadi. Menurut John P. Miller, gambaran kepribadian menunjukkan beberapa karakteristik, yaitu pertama, pribadi yang terintegrasikan selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, pribadi yang terintegrasikan memiliki kesadaran akan jati diri dan identitasnya. Ketiga, pribadi yang terintegrasikan senantiasa terbuka dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang keempat, pribadi yang terintegrasikan menggambarkan kebutuhan kesadaran. Batang tubuh pendidikan nilai dan moral. Batang tubuh nilai terdiri atas ontologi nilai dan hakikat nilai. Ontologi nilai yang berangkat dari cakupan wilayah ontologi, maka persoalan nilai yang harus diselesaikan dalam wilayah ini berkenaan dengan hakikat dan struktur nilai. Sedangkan hakikat nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Rujukan itu dapat berupa norma, etika, peraturan undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada di belakang fakta, melahirkan tindakan, melekat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks. Batang tubuh moral, atau bisa dikatakan hal yang menjadi bagian dari moral manusia, adalah akhlak dan tingkah laku. Akhlak sendiri merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan tingkah laku adalah segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang berupa tindakan yang bisa diukur, diperhatikan, dan dinilai. Merupakan sembarang perbuatan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Karakteristik yang melatar belakangi konsep pendidikan nilai dan moral. Ada dua karakteristik yang melatar belakangi konsep pendidikan nilai dan moral, yaitu yang pertama, pendidik. Aspek mendidik meliputi profesi pendidik, syarat kepribadian pendidik,
dan peran pendidik. Seorang pendidik adalah seorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa seorang pendidik adalah seorang yang menyampaikan hal yang baik, positif, kreatif, serta mau memotivasi seseorang untuk senantiasa berbuat baik. Peran pendidik dalam memberikan pendidikan nilai dan moral tidak hanya untuk peserta didik, melainkan juga berpengaruh besar pada masyarakat. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menerima atau memperoleh ilmu pengetahuan dari orang lain. Dalam pendidikan nilai dan moral, peserta didik harus menjalankan tanggung jawabnya dalam peranannya sendiri agar tercapai tujuan pendidikan. Di antaranya yaitu menjaga motivasi dirinya, mengurangi perkara duniawi, serta merendahkan diri terhadap orang lain. Metode dan teknik pendidikan nilai dan moral. Untuk mengaplikasikan konsep pendidikan nilai diperlukan beberapa metode, baik metode langsung maupun tidak langsung. Metode langsung mulai dengan penentuan perilaku yang dinilai baik sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Caranya dengan memusatkan perhatian secara langsung pada ajaran melalui mendiskusikan, mengilustrasikan, menghafalkan, dan mengucapkannya. Sedangkan metode tidak langsung tidak dimulai dengan menentukan perilaku yang diinginkan, tetapi dengan menciptakan situasi yang memungkinkan perilaku yang baik dapat dipraktikkan. Keseluruhan pengalaman di sekolah dimanfaatkan untuk mengembangkan perilaku yang baik. Di samping itu, pendidikan nilai dan moral dapat diselenggarakan dengan menggunakan metode dogmatis, metode deduktif, metode induktif, metode reflektif. Selanjutnya akan sedikit dijelaskan dari masing-masing metode. Metode dogmatik adalah metode untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan jalan menyajikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang harus diterima apa adanya tanpa mempersoalkan hakikat kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Metode deduktif adalah cara menyajikan nilai-nilai kebenaran atau keutuhan dan kemanusiaan dengan jalan menguraikan konsep tentang kebenaran itu agar dipahami oleh peserta didik. Metode ini bertolak dari kebenaran sebagai teori atau konsep yang memiliki nilai-nilai baik. Metode induktif adalah sebagian kebalikan dari metode deduktif, yakni dalam membelajarkan nilai dimulai dengan mengenalkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditarik maknanya sesuai hakiki tentang nilai-nilai kebenaran yang berada dalam kehidupan tersebut. Metode reflektif merupakan gabungan dari penggunaan metode deduktif dan induktif, yakni membelajarkan nilai dengan jalan mondar-mandir antara memberikan konsep secara umum tentang nilai-nilai kebenaran, kemudian melihatnya dalam kasus-kasus kehidupan sehari-hari, atau dari melihat kasus-kasus sehari-hari dikembalikan kepada konsep teoretiknya secara umum. Selanjutnya ada pendekatan komprehensif. Pendekatan komprehensif dalam pendidikan nilai dan moral diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang relatif lebih tuntas dibandingkan dengan pendekatan tunggal. Pendekatan ini terdiri dari moral feeling, moral action, dan moral knowing. Yang pertama ada moral feeling, yaitu perasaan tentang moral adalah aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia yang berkarakter. Terdiri dari hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Yang kedua ada moral action atau perbuatan moral, yaitu bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata, terdiri dari kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Yang ketiga ada moral knowing atau pengetahuan tentang moral, yaitu adalah hal yang paling penting untuk diajarkan, terdiri dari kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, mengambil sudut pandang, pengambilan keputusan, dan pengetahuan tentang diri sendiri.